Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuktikan video-video dari pesulap merah. Kemarin video pesulap merah memberikan trik untuk mematahkan bata ini tanpa mantra. Oke, mundur sedikit, karena ingin sangat berbahaya. Saya akan masang jurus dulu. Lagi baca mantra, Mas. Enggak, nyari sedotan, gak ada sedotannya. Halus ini, halus. Saya akan melanjutkan. Apakah ini butuh mantra atau tidak? Sakit. Gak kuat guys. Coba sekali lagi ya. Katanya gak butuh mantra. Kok ora iso? Sakit. Gak bisa. Pasti ngapain sih mas? Ini lagi, ini. Kemarin saya lihat, kata pesulap merah itu matain hebel kayak gini tuh nggak butuh mantra. Tapi saya setuju sama pesulap merah, nggak butuh mantra. Ini hanya butuh kekuatan tangan, iya kan? Tapi mantra tuh sebenarnya perlu sih mas, harusnya mantra itu. Si. Kamu kayaknya orang-orang itu tuh ilmu itu kamu kan? Ilmu hitam. Ilmu hitam, wah nih berat ini guys. Kamu percaya sama kayak gitu? Saya sih percaya sama yang begitu-gituan. Nah, dulu. Kemarin kan sudah banyak dibongkar. Masa kamu masih percaya aja? Oh, saya sangat percaya akan hal itu. Si. Ini guys. Pada kali ini kita akan membuka apa sih yang sebenarnya terjadi. Kemudian bagaimana ada sisi kubu yang mendukung pesulap merah, ada sisi kubu yang mendukung ilmu-ilmu hitam entah itu perdukunan atau apa sebagainya. Kita akan bongkar, kita akan cari tahu pada ahlinya, bukan ahli tapi dia mentor kita. Oke guys, kita harus sana. Kamu tuh jangan percaya kayak gitu kok. Harus percaya mas. Jangan percaya kayak gitu. Kita tanya sana. Boleh. Kayak gitu kok dipercaya tuh. Nih, percaya itu sama air putih. Kan sehat air putih. Iya, makanya itu percaya air putih aja. Nah, kita cari mentor kita. Bos. Nah, mana ini bosnya kita? Bos. Waduh, kayaknya lagi merdukun apa di mana ini orang? Tuh kan dia lagi bertapa ini. Iya, jangan bertapa. Enggak boleh bertapa. Mana ya, bos? Wah, mana ini? Dah, kita telepon dulu. Wah, ada apa ini kok ramai loh? Wah, ini ramai bos banget. Jan. Ada apa? Ya, ini tadi kan saya lagi praktek masalah itu ya. Pesulap merah sama yang perdukunan itu. Iya. Kita lagi bersedekah. Sebenarnya kan semuanya sekarang ada yang memihak kubu si pesulap, ada yang memihak kubu perdukunan dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau mencari keterangan nih dari sisi mentor kita, Pak Beta itu bagaimana? Oh ya wis. Nanti kita ngobrol ya. Oh iya. Kita ngobrolin yang serius nih, soalnya biar clear ya. Kayaknya kok ruwet banget yo. Ini yang percaya dukun ini berat ini ya. Kayaknya kok enggak ya. Oke. Kita duduk di mana nih enaknya nih? Mana bos? Sana aja ya. Ya udah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman dengan channel Beta Terapi. Kali ini saya dikasih oleh seseorang kopi khas dari Wonosobo ya. Namanya Lemah Abang. Kali ini saya dikasih yang honey proses. Ini kita mau nyoba bagaimana rasanya. Nanti juga sama mentor kita juga saya hidangi ini ya kopi ini. Ini kopinya jenisnya Arabica ya.
Arabica lemah abang ditanam di ketinggian 1.500 meter. Menghasilkan rasa manis karamel dan ditanam di tumpang sari dengan tembakau. Rasa baku. Arabica lemah ini just ya, saya juga belum tahu rasanya. Kita coba aja, kita seduh dulu. Kita buka. Maksudnya aromanya wangi ya, enak ya. Khas banget, khas gunungan. Kita ambil 1 sendok aja guys, ini sekitar 8 mg ya, 8 gram 8 gram dengan air di kisaran suhu 80 cc. Nah ini kira-kira aja ya, tapi sebenarnya ini 8 gram nanti. Ini kayaknya, aduh mambak. Sambil berdiri aja ya, yang biar enak. Sambil jongkok ya. Airnya kisaran agak tumpah sedikit nggak apa-apa ya. Kita hidangkan buat kameramen kita juga, ini ngiri nanti kalau nggak dikasih kopi, ngantuk malahan ya. Oke, ini nggak usah diaduk ya guys ya, biar terjadi proses peleburan, apa gitu bahasanya, namanya peleburan secara alami, nggak usah diaduk. Oke, kita panggil mentor kita akan membahas seperti yang tadi, antara pro dan kontranya si pesulap merah dan para dukun ya. Kita panggil dulu mentor kita, duduknya di sini, masa mentor duduknya di sebelah sini. Oke, monggo silakan masuk Pak Beta, mentor kita. Dan juga satu ya, tadi perselisihan itu kan saya dengan teman saya. Sini Mas yang percaya dukun, sini. Ya, ini sih bukan masalah percaya nggak percaya ya. Sini lagi Mas, biar kelihatan kamera Mas. Ya. Ini kopinya. Ya, monggo sambil kita menunggu prosesnya, kita ngobrol dulu. Nanti kalau sudah sekitaran 10 menit, ini sudah bisa dinikmati. Gitu. Gini Pak Beta, Ya. tadi kan ada sedikit perselisihan ya, pro kontra dengan antara saya dengan Mas Oki, antara percaya atau tidak percaya, atau pro sama pesulap merah, atau pro dengan para dukun. Itu kan menurut, kalau saya pro dengan pesulap merah, dia pro dengan dukun. Gimana ini garis tengahnya atau penjelasan menurut Pak Beta? Ya, tadi itu ngapain sebetulnya? Kok rame-rame? Iya, tadi kan kaget ya, kok rame-rame gitu ya. Tadi kan saya mau pembuktian, matain bata, ternyata sakit dengan saya. Iya, ternyata kalau bisa pakai mantra-mantra mungkin bisa kebelah tadi harusnya. Sebentar Mas, pakai mantra-mantra ya maksudnya. Iya, mantra tadi. Kalau saya kok lebih ke ilmu fisik ya. Ilmu fisik. Kalau Mas Oki ini lebih ke mungkin tenaga dalam, mantra dan sebagainya. Ya. Menurut Abita gimana ini? Ya. Baik. Sebetulnya ini hal yang tidak perlu diperdebatkan ya. Iya. Yang gimana? Penting sekali dalam hal ini adalah bagaimana kedua belah pihak itu harus saling mengerti, memahami, dan saling belajar. Gimana? Belajar apa itu? Ketika orang dengan olah fisik terus bisa belajar bagaimana sih proses terjadinya power ya, kekuatan yang dibentuk dari yang notabene mereka yang menggunakan mantra-mantra itu bisa berhasil, atau doa-doa lah ya. Kan kita kalau ada yang mengatakan mantra, ada yang mengatakan doa, dan ketika yang menggunakan mantra pun bisa belajar dari yang menggunakan fisik, sehingga tadi terjadi pertukaran keilmuan gitu ya. Tapi yang pasti yang harus kita jaga adalah bagaimana supaya akidah ya, akidah kita. Kalau saya Muslim ya, saya harus jaga akidah itu tetap berada pada jalurnya, berada pada koridornya. Jadi intinya walaupun dengan doa-doa dan sebagainya, tapi jangan sirik. Itu kan ini ketika memang bisa ya, sangat bisa ketika dengan doa-doa. Kalau orang-orang di luar sana ada yang menggunakan mantra-mantra. Mantra sebetulnya juga
bagian dari susunan kalimat-kalimat yang dibentuk sehingga dia menjadi syarat khusus untuk mencapai satu tujuan tertentu gitu. Maksudnya gimana itu Pak? Nah, contoh gini, mantra itu kan banyak banget Mas. Ada yang mantra itu menggunakan bahasa-bahasa Jawa. Iya. Ada yang mantra-mantra menggunakan bahasa-bahasa Arab juga ada. Jadi bahasa Arab belum tentu yang diucapkan itu bacaan dalam ayat suci Al-Quran, belum tentu gitu ya. Kadang-kadang bacaan-bacaan mantra juga ada. Nah ini yang perlu diwaspadai supaya tidak ada kekeliruan ya, salah paham. Nah, salah menyerap antara seolah-olah ini bacaannya bacaan ayat-ayat Al-Quran, ternyata bukan. Ini sangat bisa. Nah, ini sangat berbahaya seperti itu. Nah, harapannya ketika kita bisa paham itu, ya, sehingga tidak perlu terjadi perdebatan seperti tadi gitu ya. Jadi kita saling menghargai juga, ya, ketika kita tahu ternyata dia menggunakan seperti itu untuk apa sih gitu ya. Terus di sisi lain juga bisa menghargai orang yang melakukan dengan fokus tenaga fisik gitu ya. Yang dia memang menggunakan kemampuan fisiknya, kemampuan logikanya untuk melakukan sesuatu. Misalnya yang sekarang lagi rame itu ya. Nah, itu kan perdebatan yang sebetulnya tidak perlu diperdebatkan sebetulnya. Karena tadi hal yang gaib nggak bisa dibuktikan dengan fisik, namanya aja gaib gitu ya. Tapi gini Pak Peta, kan sekarang yang ditekankan oleh pesulap merah itu kan oknum ya, oknum. Jadi penipu-penipu. Jadi kayak dukun tapi menipu ya, dikasih ini dengan harga sekian nanti bisa seperti ini. Apakah mungkin gini? Kan ada yang mungkin benar-benar ada tenaga dalam dan itu dipelajari, tapi kebanyakan kalau yang saya tahu, kebanyakan itu nggak memakan biaya yang macam-macam, cuman untuk operasional mungkin, karena itu tenaga dalam kan ditujukan untuk bela diri, melindungi diri, tidak untuk disombongkan dan lain sebagainya, atau bahkan untuk tindak kejahatan, punya ilmu dalam tapi untuk kejahatan. Nah itu kan sebenarnya dibongkar sama pesulap merah. Itu gimana? Ya memang kalau kita ngomong ini memang bukan tenaga dalam ya, jangan menggunakan trik-trik kan gitu ya. Tapi kalau memang ini sulap ya pakainya jelas trik gitu ya. Nah sehingga clear ya. Kalau kita buka sedikit ya ke keilmuan sebelah ya, ada namanya neurolinguistic programming. Neurolinguistic programming. Ya itu bagaimana bagaimana kita menggunakan bahasa kita. Bahasa itu artinya nggak hanya bahasa suara aja ya, verbal ya, tapi juga bahasa non verbal juga, gerak tangan, terus non verbal kita misalnya ekspresinya, terus intonasi suaranya itu ya, dan juga verbalnya suaranya. Nah sehingga ketika kita bisa menggunakan non verbal itu untuk memberikan stimulus pada pikiran seseorang, nah, ini namanya neurolinguistic programming, ini namanya pemrograman sebetulnya. Nah itu ya kita sampaikan apa adanya ke orang-orang yang mendapatkan layanan itu, ya, sehingga tidak tidak abu-abu semata-mata seolah ini magic gitu ya, padahal ini menggunakan keilmuan yang rasional. Kita sampaikan aja sehingga harusnya disampaikan. Ya, klien juga clear ya, bisa menerima memang ini keilmuan yang menggunakan ilmu misalnya. Ini memang keilmuan yang menggunakan memang mantra, memang metafisika gitu ya. Dan ini yang memang menggunakan trik ya. Trik. Nah, ini kan beda-beda nih. Nah, ya, makanya gini. Itu. Kan yang sekarang yang booming banget kan karena pengen membongkar yang penipuan-penipuan. Nah, mungkin nggak Pak Peta, kalau hal itu ada yang nggak menipu. Contohnya gini, kayak dulu yang booming itu batunya siapa? Batu apa? Ponari. Ya, batu Ponari itu. Itu kan cuma dicelup batu, tapi sembuh semua. Apa itu bisa seperti itu? Menurut kita ya, menurut pengetahuan Pak Peta ya,
Bisa seperti itu atau hanya suges atau bagaimana? Ya. Ya, kalau dari kacamata saya jelas itu kan belief, keyakinan. Keyakinan, iya. Belief. Ketika seorang meyakini sesuatu, maka itu akan menjadikan proses dalam pikiran seseorang. Misalnya tadi yang saya sebutkan neurolinguistic programming itu ketika bahasa ya verbal ataupun non verbal yang kita gunakan itu memberikan dampak perubahan pada pikiran seseorang, ini bisa saja menjadikan satu penyembuhan, menjadikan rasa percaya diri. Misalnya orang menggunakan cincin nih, jadi pede gitu ya. Iya. Nah ini sebetulnya ada selain di belakang sana yang saya nggak bisa baca, ya mungkin ada hal yang lain saya nggak bahas itu gitu ya. Di luar, tapi di luar itu kita juga bisa dengan kita meyakini cincin itu. Kita merasa pede, merasa mantap, merasa yakin, merasa punya power gitu. Iya. Nah, ini di sisi lain ya. Dengan meyakini itu bisa seperti itu. Namun yang perlu kita sadari pada garis yang benar, pada koridor yang benar, apakah ketika kita mempercayai bahwa cincin itu membuat kita sakti, membuat kita pede, membuat kita mantap, itu tidak mengganggu akidah gitu ya. Jangan gitu ya, khawatirnya kayak gitu. Iya, tapi kan kebanyakan goyah ya, Pak. Iya, kebanyakan seperti itu. Karena keyakinannya makin kuat pada benda itu. Ya, karena kita sudah jelas ya, ketika kita meyakini sesuatu bahwa itu bisa membuat saya sakti, membuat saya sehat kembali gitu ya. Ya kan, benda itu loh ya. Iya. Ini sudah berubah. Nah, gitu. Akidah kita harus kita jaga gitu. Ya, sebetulnya ya semuanya mempertahankan pada porsinya masing-masing. Iya. Ya, yang jelas pada porsi tadi ya, yang menggunakan logika juga dia mempertahankan pada porsinya dia. Yang menggunakan metafisika juga dia mempertahankan pada porsinya dia. Iya. Nah, sehingga ketika dipertemukan kita buka-bukaan lah sebetulnya Anda menggunakan benar-benar metafisika apa tidak, benar-benar menggunakan kekuatan energi gaib apa tidak gitu ya. Apa ketika mencari batu, dapat batu itu benar batu yang ditarik dari alam yang berbeda atau sulap gitu. Iya. Nah, ini yang sebetulnya harus di-clearkan sebetulnya gitu. Kemungkinan yang terjadi penipuan dan sebagainya itu kan yang menggunakan trik sulap. Dan itu dilakukan oleh oknum ya, Pak ya. Ya. Oknum ya. Menurut saya sih bukan tidak sengaja untuk menipu ya. Jadi saya nggak sengaja pengen nipu orang nih. Saya kira enggak sih. Tapi ada unsur bagaimana cara membuat orang itu percaya, bagaimana cara membuat orang itu yakin dengan caranya dia sehingga orang itu sembuh. Itu niat baiknya di situ sebetulnya. Niat baiknya. Hanya kalau kita telusuri, saya yakin kita bisa tahu ini menggunakan benar-benar energi yang dia olah dari metafisika atau menggunakan cara-cara tadi trik-trik sulap gitu ya. Iya. Itu akan sangat berbeda. Gitu. Contohnya gini ya, berarti kemungkinan ya. Contohnya saya orang biasa yang nggak punya ilmu metafisika. Kemudian saya meyakinkan, saya itu bisa, saya itu gini. Kamu saya sentuh jadi sembuh. Dia sembuh beneran. Ya. Intinya seperti itu ya, Pak. Itu salah satunya adalah tadi ya, memprogram pikiran seseorang, mempengaruhi. Nah, tergantung kliennya yakin percaya apa enggak gitu. Tapi kan kalau memang kliennya yakin, saya seolah-olah saya tuh bisa menyembuhkan dan dia sembuh beneran. Betul. Itu, iya, karena ada satu keyakinan kan. Iya, berarti niat baik saya menyembuhkan Ya, cuman cara saya kan seperti ini. Ya. Apapun caranya yang penting sembuh. Seperti itu ya. Betul. Intinya yang terjadi. Hanya ketika Hanafi ternyata bikin video nih, dipublikasi terus sakti gitu ya. Narik benda dengan dimasuk dalam video-video ini kan menjadi orang apa iya gitu. Karena terus terang saya pernah mengajak orang yang memang metafisika, yuk kita saya pengen lihat caranya keluar batunya dari tanah itu bagaimana, saya pengen lihat gitu. Itu nggak bisa ketika saya sengaja untuk melihatnya, itu nggak bisa gitu. Karena itu tidak tanah tiba-tiba keluar batu itu nggak bisa. Ada proses-proses yang
sir ya, rahasia. Rahasia. Gitu. Dan itu harus kita pahami, harus kita sadari bahwa oh iya ya. Dan saya punya temen nih bisa punya uang-uang nggak tahu zaman kapan. Dan itu jumlahnya itu jumlahnya banyak ya. Satu karung ada setengah karung, sekarung lah. Saya pernah lihat itu ya. Itu uang nggak tahu zaman kapan. Dan itu nggak mungkin dicetak dadakan. Dan bukan uang mainan gitu. Nah Uang asli, ini ya, kan asli. aneh juga kan. Nggak Iya. mungkin orang itu juga bikin karena dia juga bukan orang yang kaya raya, ya orang sangat sederhana dan dia punya banyak seperti itu, benda-benda seperti itu. Nah ini juga menjadi fenomena. Ini dari mana bisa menarik benda-benda seperti itu? Gitu. Nah jadi kalau hal gaib ada. Nah Ya. terus orang itu menggunakannya, orang itu memang bergelut di dalam hal gaib ya memang dia jalannya gitu. Kalau kita pengen membantu dia menyadarkan ya sebatas kita menyampaikan. Iya, menyampaikan saja Ya, tanpa karena- harus mempermalukan orang tersebut. Betul, karena Allah yang punya hak untuk membuka hati semua orang. Iya, Kita nggak bisa apa-apa loh. Iya. Kita seolah-olah kita merasa kita bisa menyadarkan seorang, wah itu sudah sombongan. Salah, iya itu kesombongan. Benar. Sombongan gitu ya. Padahal hanya Allah yang bisa membukakan hati, yang bisa memberikan ilham ya, hidayah pada seorang, apakah dia mau terbuka, dia mau sadar, dia mau kembali ke jalan Allah, itu hanya Allah. Kita hanya berusaha dok. Menyampaikan aja ya. Iya, mengingat. Mengingatkan. Betul. Moga mobilnya sambil disambi. Ini udah siap nih? Sudah siap ya. Wah, sambil kameramen disambi. siap, silahkan kameramen nih. Iya, Waduh, nanti kopinya. kameramen yang ngopinya nanti. Kita dulu ya. Ini saya baru pernah nih minum kopi apa mas namanya mas? Ini kopi lemah abang tadi. Oh gitu ya. Produksi dari lemah abang. Oh ada yang unik tadi, kenapa nggak diaduk? Ada proses fermentasi yang saya lupa ini prosesnya apa. Cuman memang kalau bagusnya tuh nggak diaduk. Main ya. Oh, Oh, kok enak ini ya? Aneh ya saya. Hah? Ini tanpa gula kan? tanpa gula. Kok bisa manis ya? Iya. Apa karena saya melihat siapa ya? Saya yang manis. Bahaya nih bahaya. Aduh, Kalau hanya jangan melihat berkenalan ini. Hanafi bahaya nih. Iya. Set. Enak kan? Oh, gitu. Sebenarnya kopi juga gini. Hah? Ini kan kalau orang yang nggak biasa minum kopi pahitan lah ya kita bilang, ini akan terasa pahit. Pak. Tapi ketika orang yang bisa merasakan dan meyakini kopi ini manis. Karena ada belief ya. Iya, itu benar. Kalau saya gini mikirnya, kalau saya minum kopi dengan gula, ketika satu saat pindah nih kopi tanpa gula, kan pahit nih pertama. Iya, pasti. Tapi dalam kepahitan sebetulnya ada rasa manis. Nah ini kalau dalam ilmuwan Cina ya, yin yang, dalam yin ada yang, dalam yang ada yin. Iya. Sangat masuk ini. Masuk. Semuanya Gitu. bisa masuk. Ini lebih identik rasa pahit sih ya. Iya, karena belum terbiasa. Enak ya ini. Sama gini Pak, kita lanjut ya. Oke. Saya nggak tahu. Sebentar, ini saya penasaran loh. Ini kok bisa enak gitu ya, kopinya. Oh. Enak lah, udah. Pokoknya enak ini pokoknya. Lanjut ya Pak Beta ya. Oke. Tadi saya menangkap pas Pak Beta bilang cincin bisa menambah kepercayaan diri. Itu terlepas dari hal mistisnya, kita bahasakan dengan hal mistisnya. Itu karena kita percaya ini bisa. Iya. Apakah sama halnya dengan ketika kita memakai outfit atau baju yang mahal, yang keren, kita bisa lebih percaya diri? Apakah seperti itu? Ya, ini bedanya hanya kalau ini seolah-olah bukan alat ya, Iya. padahal baju itu juga alat. Iya sebenarnya. Mas Hanafi profesinya apa? Ya saya perawat. Perawat. Coba Mas Hanafi perawat ngobatin orang pakai kaos. Itu beda nggak Mas Hanafi ngobatin orang pakai baju perawat? Oke, seragam ya. Ya, beda. Beda. Mas rasa lebih percaya diri ketika pakai seragam. Pak polisi menilang di jalan pakai kaos. Kira-kira mau berhenti nggak? Iya enggak. Iya. Kalau tanpa seragam nggak mau dia berhenti gitu ya. Tapi karena seragam itulah yang menjadikan kita dalam frame ya, Iya. dalam bingkai tertentu gitu. Hmm. Nah, ya tadi kita harus kembali pada jalur kita. Apakah ini mengubah keyakinan kita sehingga menggantikan Allah? Nah itu yang bahaya. Iya, Menggantikan Allah sehingga seolah dengan ini
saya kuat dengan ini, saya pede. Nah, ini menggantikan Allah ini bahaya banget. Ya. Tapi ketika saya yakin Allah akan memberikan saya rasa percaya diri. Nah, itu berbeda ya. Berbeda ya. Seperti itu. Nah, kalimat yang berbeda akan mempengaruhi keyakinan yang berbeda. Iya. Intinya gitu, Mas. Intinya ketika kita meyakini sesuatu hal jangan berlebih dan gimana tadi Pak? Lupa aku. Lupa. Intinya kita jangan sampai itu merusak akidah kita. Ya, seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong tadi ya, kan ribut-ribut tadi nih. Iya. Ini sudah clear belum nih? Tadi kan Oki ini kan ini Oki tadi ngomong yakin banget dengan dukun gitu ya. Sedangkan Hanafi yakin banget itu ilmu fisik. Nah, ini masih ada persengketaan enggak ini? Ya, intinya sih kita gini, kita saling menghargai aja keyakinan masing-masing. Saya juga jangan sampai menjudge Mas Oki ini salah total. Mas Oki juga jangan sampai menjudge orang-orang yang berpikir lebih ke logika dengan kalimat yang salah gitu. Intinya kita saling menghargai aja supaya tidak terjadi perpecahan itu. Mengingatkan boleh. Ya, tapi tidak mempermalukan, ya kan? Iya. Apalagi diangkat ke kasus mana itu jadi seolah saya yang benar gitu ya. Seolah saya yang paling benar. Nah, itu yang harus yang harus apa ya, secara bijak kita melangkah seperti itu. Ya, oke. Lagi tadi ada yang mau dibawa ke hukum gak nih? Gara-gara perdebatan nih. Jangan nanti saling menuntut nih. Iya, nanti itu di belakang, Pak. Mendingan kita dari saling menuntut, ini kita minum kopi lagi ya. Iya, ini nomor satu bangsa ya kopi ini. Kopi hitam. Ini kopi merah, Tanah Abang. Ya, segini dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Yang pada intinya ini sebuah opini kita ya, ini sebuah pemahaman dari apa yang Mbak Peta ketahui, juga dari intrisik apa itu? Intinya kita dari pendapat kita lah. Ini bukan untuk menghakimi kita pro ke sebelah sini atau pro sebelah sini, enggak. Ini hanya untuk membuka pengetahuan kita aja supaya tidak terjadi perpecahan. Saya membela ini, jangan. Kita harus menghargai aja satu sama lain. Kita menghargai yang si A, kita juga harus menghargai yang B. Jangan sampai salah satu mempermalukan yang lainnya. Kita fair-fairan aja, kita nikmati aja, dan juga yang paling penting jangan sampai merubah akidah kita. Betul. Itu aja betul. Ya, terima kasih Pak Peta sebagai mentor kita kali ini. Mas Oki, damai ya? Damai. Karena kopi loh. Karena minum kopi bareng jadi damai itu. Nomor satu bangsa banget ya. Ya, terima kasih. Jangan lupa yang belum mengikuti atau mensubscribe Peta Terapi, jangan lupa subscribe, jangan tombol lonceng, pencet tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan navigasi dari notifikasi navigasi. Saya beribet terus ya Pak ya. Nggak apa-apa, alami. Ya. Jangan grogi ya. Grogi saya. Apa karena lapar ya Pak ya? Nanti. Ya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya juga untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kita yang mungkin bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Kita pamit, Pak Peta pamit, Oki pamit, dan saya pamit, kameramen juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light.